Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 11 mulai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini agak sulit dimengerti mungkin. Yang pertama itu bagaimana mungkin kalau Yesus banyak pengikut kok Roma datang merampas bait suci dan bangsa kita, maksudnya akan dijajah lebih keras lagi. Bagaimana itu? Karena begini rupanya ajaran Yesus kan bertentangan dengan tafsir Taurat mereka. Tafsir, bukan Tauratnya, tafsir. Nah, kelihatannya nanti kalau banyak pengikut berarti seperti ada pemberontakan begitu, takut-takut seperti ada dikira pemberontakan karena Yesus pernah mengusir penjual korban kambing, domba, dan tukar uang di bait suci ya. Itu berarti ada keramaian, dalam arti orang Farisi, pemerintahan keagamaan, mahkamah tidak bisa mengatasi lalu diambil alih oleh Roma. Jadi semua dipegang oleh Roma. Nah, itu pengertian gitu, maka seharusnya dibunuh saja Yesus itu. Tetapi kemudian si penulis ini, Yohanes ini, itu menafsirkan bahwa itu ucapan nubuatan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang tercerai-berai bangsa lain. Nah, itu seperti itu penjelasannya yang dapat saya mengerti. Tapi maksudnya jelas bahwa orang-orang itu mau membunuh Yesus karena takut pengaruh Yesus itu melampaui demikian rupa sehingga mereka takut kehilangan kuasa, kehilangan perekonomian juga kan. Itu dia maksudnya. Tapi di satu pihak memang rencana Tuhan Yesus harus mati, memang yang secara yuridis itu yang menghukum adalah pemerintah Roma, tapi sebetulnya atas buatan dari mahkamah agama dan anak-anak buahnya tentu saja, yang itu kelompok Farisi ahli Taurat itu. Nah, itu satu juga ya, maksudnya mahkamah agama dan tokoh-tokoh masyarakat waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian persis apa yang maksud penulis Yohanes, supaya pembacanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah,
barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu terus diulang-ulang dalam bentuk cerita, dalam bentuk ucapan, dan lain-lainnya ditulis oleh Yohanes penulis Injil ini, sehingga pembacanya diharapkan percaya Yesus anak Allah Mesias, yang percaya mendapat hidup yang kekal. Itu jadi di berbagai pasal ayat itu diungkapkan terus maksud itu. Saya harap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mungkin bisa membagi Injil Yohanes kepada orang-orang yang perlu mengetahui, memahami, supaya bisa percaya kepada Yesus sebagai Mesias anak Allah, dan yang percaya mendapat hidup yang kekal. Tentu saja kesaksian kita itu harus berhubungan erat dengan hidup kita. Hidup kita maksud saya cara kita hidup, cara kita melakukan tindakan, cara kita berpikir, cara kita berbicara, itu semua ada pengaruh selain memang berita Injil yang di dalam Injil Yohanes ini disampaikan. Jadi tidak seperti orang jual jamu ya, banyak ngomongnya tapi manfaatnya jamunya mungkin kurang baik. Tetapi hidupnya, maksudnya begini, tukang jual jamu harus sehat juga. Kalau orang jual jamu tidak sehat, berarti kan jamunya tidak mempan untuk dirinya, cuma omongan saja, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita membenahi hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Maksud saya berhenti sinak tadi ya. Mari kita pagi ini berdoa supaya hidup kita bisa sesuai dengan apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang sudah percaya, khususnya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah percaya, karena itu kami mohon kiranya hidup kami mencerminkan orang yang sudah percaya, sehingga orang yang melihat kehidupan kami bertanya-tanya, mungkin mengerti, memahami bahwa Yesus anak Allah yang telah menyelamatkan kami ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.